Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Jelang KTT Asian Summit yang hanya tinggal beberapa minggu lagi, pemerintah melalui Dirjen Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri, Sidarto Reza Suryodipuro dalam konversi pers mengatakan sejumlah persiapan agenda yang akan dibahas para kepala negara ASEAN dan negara mitra ASEAN dalam KTT ke-43 ASEAN. Berikut ulasan selengkapnya. Presiden RI akan memimpin 12 pertemuan antara tanggal 5 sampai 7 September dan ini semua akan bertempat di Jakarta Convention Center, yaitu 43rd ASEAN Summit dalam format plenary, kemudian dalam format retreat, kemudian juga 26th ASEAN China Summit, 24th ASEAN Republic of Korea Summit, 26th ASEAN Japan Summit, 11th ASEAN US Summit, ASEAN Canada Summit, 26th ASEAN Plus 3 Summit, 20th ASEAN India Summit, 3rd ASEAN Australia Summit, 18th East Asia Summit, dan 13th ASEAN UN Summit. Presiden juga akan memimpin kegiatan yang bersifat non-persidangan, seperti opening ceremony dari 43rd ASEAN Summit, opening dari ASEAN Indo-Pacific Forum Implementation of AOIP, gala dinner, social events yang akan berlangsung tanggal 7, serta closing ceremony dan handing over of ASEAN Chairmanship kepada ketua yang berikutnya, yaitu Lao People's Democratic Republic. Rangkaian akan diakhiri dengan press conference oleh Presiden pada tanggal 7 September. Menkominfo Budi Aris Setiadi mengajak Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia untuk berkolaborasi ciptakan jurnalisme berkualitas dengan menerapkan dua konsep jurnalisme, yakni Constructive Journalism and Wise Journalism. Dua konsep tersebut juga sejalan dengan tema hari ulang tahun Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia yang ke-25, merawat jurnalisme positif. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi mengajak jurnalis televisi di Indonesia bersinergi memberikan informasi kepada masyarakat Indonesia sekaligus menerapkan jurnalisme konstruktif dan jurnalisme bijak. Adapun yang dimaksud dengan jurnalisme konstruktif adalah bentuk penyajian berita yang berorientasi pada solusi dan dampak positif yang mungkin terjadi, tidak hanya berkaitan dengan peristiwa saja. Namun untuk konsep jurnalisme bijak atau sering disebut sebagai wise journalism adalah bentuk penyajian berita yang lebih menekankan pada humanisme atau informasi yang disebarkan. Menkominfo menyatakan kedua konsep jurnalisme tersebut tidak hanya menegaskan peran jurnalis sebagai penyebar informasi, namun juga sebagai penggerak perubahan guna mewujudkan jurnalisme yang berkualitas ke depannya. Namun demikian, dalam pelaksanaan tanggung jawab atas jurnalisme yang berkualitas penuh dengan berbagai tantangan, terutama dalam perkembangan teknologi digital yang semakin cepat. Oleh karena itu, sejalan dengan tema peringatan ulang tahun ke-25 Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, yakni merawat jurnalisme positif, Menkominfo mengajak seluruh pengurus dan anggota Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia untuk berkolaborasi ciptakan jurnalisme berkualitas hadapi kemajuan digital di masa yang akan datang. Depannya saya juga mengharapkan ada sinergi antara IJTI, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia dengan Kementerian Kominfo, baik nanti info atau hal-hal yang perlu kita tangani akan kita segera eksekusi. Dan pasti kita juga ingin mewujudkan jurnalisme yang berkualitas televisi, tapi juga tanggung jawab dan juga perkembangan dari jurnalisme yang berkualitas dengan berbagai tantangan, terutama perkembangan teknologi digital yang makin cepat. Maka dari itu saya bersama segenap jajaran Kementerian Kominfo turut berharap agar rekan-rekan pers dan jurnalis dapat senantiasa meningkatkan sinergi sekaligus peningkatan kapasitasnya dalam upaya membawa terang informasi bagi masyarakat.
Informasi lainnya pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan realisasi belanja pemerintah pusat yang disalurkan langsung kepada masyarakat mencapai 562,6 triliun rupiah pada Juli 2023 atau setara dengan 55,1% dari total pagu anggaran. Belanja pemerintah pusat yang berupa manfaat langsung untuk masyarakat disalurkan melalui belanja kementerian atau lembaga serta belanja non-KL. Perekonomian global masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya isu geopolitik. Namun kinerja APBN 2023 hingga Juli 2023 juga tetap kuat seiring pendapatan negara yang terjaga positif meski menunjukkan tren perlambatan dan kinerja belanja negara yang bertumbuh. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam laporan kinerja APBN kita menyampaikan, sampai dengan 31 Juli 2023 realisasi belanja negara mencapai 1.020,4 triliun rupiah atau 45,5% dari pagu APBN. Realisasi belanja pemerintah pusat tersebut ditopang belanja kementerian lembaga sebesar 493 triliun rupiah dan belanja non-kementerian lembaga sebesar 527,4 triliun rupiah. Sebanyak 55,1% dari BPP atau sebesar 562,6 triliun rupiah merupakan belanja yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat baik melalui perlindungan sosial, petani dan UMKM, pendidikan, infrastruktur maupun sektor pelayanan publik yang lainnya. Untuk belanja pada sektor perlindungan sosial, petani dan UMKM, peningkatan realisasi terjadi pada program Keluarga Harapan yang naik 0,2 triliun rupiah dari catatan terakhir pada Juni, yakni menjadi 14,9 triliun rupiah pada Juli dan disalurkan kepada 9,8 juta keluarga penerima manfaat. Kemudian peningkatan signifikan terjadi pada realisasi penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional, yakni dari 23,2 triliun rupiah menjadi 27 triliun rupiah yang disalurkan kepada 96,7 juta jiwa. Pada sektor pendidikan, peningkatan terjadi pada program Indonesia Pintar dan program KIP Kuliah yang masing-masing naik 0,1 triliun rupiah, yakni menjadi 6,2 triliun rupiah dan 6,1 triliun rupiah. Realisasi berikutnya adalah infrastruktur untuk pembangunan rehabilitasi infrastruktur yang naik signifikan, menjadi 73,1 triliun rupiah dari 60,7 triliun rupiah. Adapun peningkatan realisasi belanja pemerintah pusat yang disalurkan melalui non-kementerian lembaga di antaranya subsidi dan kompensasi listrik, subsidi dan kompensasi bahan bakar minyak, subsidi LPG 3 kg, subsidi perubahan dan kartu prakerja dari 2,28 triliun rupiah menjadi 2,5 triliun rupiah. Dan APBN juga hadir untuk para pekerja dengan memberikan pelatihan 2,5 triliun bagi lebih dari 586.000 pekerja. Ini adalah manfaat APBN langsung 562,6 triliun atau lebih dari 55% total belanja pemerintah pusat itu langsung dinikmati masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Presiden Joko Widodo optimis perusahaan rintisan atau startup di Indonesia akan terus tumbuh dan menjadi pemain utama di Asia. Potensi ini perlu mendapat dukungan masyarakat luas serta pengembangan UMKM di dalam negeri. Pemerintah tengah membangun ekosistem yang mendukung perkembangan startup, termasuk menambah jumlah UMKM di dalam negeri. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan, salah satu upaya tersebut adalah dengan mendorong UMKM dan perusahaan rintisan untuk melahirkan lebih banyak unicorn dan dekakorn di Indonesia. Tercatat, per tanggal 20 Mei 2023, Indonesia memiliki 2.492 startup, yang menjadikannya masuk ke dalam peringkat ke-6 secara global, melampaui jumlah startup di Jerman sebanyak 2.423 perusahaan dan diikuti dengan Prancis yang hanya memiliki 1.611 startup. Menurut Luhut, menjamurnya startup di tanah air tidak terlepas dari penetrasi internet yang sudah menjangkau 76,8% dari penduduk Indonesia. Atas dasar itulah, Presiden meyakini bahwa startup Indonesia bisa terus tumbuh dan menjadi pemain utama di Asia, sehingga bisa mendorong nilai ekonomi digital Indonesia yakni sebesar 130 miliar US dollar pada tahun 2025 dan 315 miliar US dollar pada tahun 2030. Lebih lanjut, Luhut juga menekankan perlunya dukungan dari seluruh pihak untuk berkolaborasi, melakukan pemetaan, inkubasi, pendampingan, akses permodalan, hingga akses pasar bagi para startup di Indonesia. Bapak Presiden juga memberi perhatian khusus pada startup kita,
Beliau mendorong pemberdayaan UMKM dan perusahaan rintisan untuk melahirkan lebih banyak unicorn, dekakorn. Mulai hal pemetaan, inkubasi, pendampingan, akses permodalan, dan akses pasar. Untuk itu perlu kolaborasi dari seluruh elemen dan harus berkelanjutan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Bandung, Jawa Barat menetapkan sebanyak 2.500 personel komponen cadangan atau Komcat 2023. Komcat atau komponen cadangan dianggap sebagai strategi antisipatif agar Indonesia dapat menghadapi ancaman yang ada. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang menjadi inspektur upacara penetapan komponen cadangan TNI di lapangan terbang Suparlan Pusat Pendidikan dan Latihan Kopassus Batu Jajar Bandung menetapkan komponen cadangan TNI tahun 2023 yang diikuti sebanyak 2.500 orang. Personel Komcat yang ditetapkan tersebut berasal dari matra darat, laut, serta udara yang sebelumnya sudah melakukan latihan dasar kemiliteran selama 3 bulan untuk memperkuat kekuatan TNI. Dalam mewujudkan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang kokoh, menurut Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto dapat dilakukan melalui penguatan komponen cadangan sumber daya manusia yang berasal dari rakyat, yang mana Komcat dianggap sebagai strategi antisipatif agar Indonesia dapat menghadapi ancaman yang ada pada kehidupan bangsa. Dalam pidato Presiden Republik Indonesia yang dibacakan, Menteri Pertahanan berpesan kepada komponen cadangan untuk dapat menyebarkan nilai nasionalisme, cinta dan bangsa pada tanah air seluas-luasnya di berbagai kesempatan, serta tunjukkan kepada masyarakat Indonesia dan dunia bahwa Indonesia memiliki pertahanan yang kuat dan tangguh. Saya menyampaikan terima kasih dan semangat dan selamat kepada seluruh komponen cadangan pertahanan negara yang ditetapkan hari ini. Kerelaan saudara-saudara menjadi anggota komponen cadangan menjadi inspirasi bagi seluruh rakyat Indonesia untuk membuktikan kecintaan dan tanggung jawab saudara-saudara kepada bangsa dan negara. Adapun anggota komponen cadangan telah mengikuti serangkaian kegiatan mulai dari pendaftaran secara sukarela, seleksi, pendidikan latihan dasar kemiliteran di Rindam yang dirangkai dengan latihan pembulatan komponen cadangan. Penggunaan Komcat nantinya hanya pada saat mobilisasi oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Pada saat digunakan untuk mobilisasi, status sipil warga berubah menjadi kombatan atau militer. Namun jika di keadaan nonaktif, Komcat akan menjadi warga negara seperti biasa dengan profesinya, baik masyarakat, ASN, mahasiswa, atau yang lainnya. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan dialog bersama rekan kami Mona Azharani sesaat lagi.